Kami cuma mau bilang terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami ada di bulan akhir Tuhan. Tahun ini Tuhan. Itu pasti Engkau Tuhan. Itu pasti Engkau Yesus. For you, Lord. One more time, sing for him. Terpujilah. Engkau tamu kami di tengah-tengah kami. You are here Lord. We welcome you. We welcome you. Tamu istimewa kami ada di tengah-tengah kami. Suci boleh katakan amin. Dan Alkitab catat di mana Yesus hadir, di setiap kota, di setiap kampung, di setiap tempat, kuasanya mengalir tanpa batas. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Dalam hadirat Tuhan. Monitornya kecilin, Eva naikkan. Amin. You are here, Lord. Amin. Kami tahu Engkau di tempat ini Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. Yang pernah ditolong Tuhan, boleh lihat tangannya sih. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa
Ada yang pernah ditolong Tuhan di tengah-tengah. Amin. Tidak ada yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Itu salah satu alasan kita rayakan Christmas. He came. Dia datang buat Anda dan saya. Alkitab catat dia tidak datang buat orang yang merasa benar, but for the sinners. Saya dan saudara kami tidak jauh lebih baik. Kita sama. Dan dia tidak pernah bilang datang kepada orang yang sudah baik. Dia katakan dia meninggalkan surga yang mulia. Alkitab mencatat reinkarnasi. Dia Tuhan menjadi manusia. Itu salah satu momen yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di surga dia disembah siang dan malam. Tapi dia ambil rupa manusia. Bahkan dia bukan hanya kita rayakan lahir. Dia memberi hidupnya yang terbaik. Sampai di atas kayu salib. Yang suci boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Suci boleh katakan amin. Dia datang buat Anda dan saya. Dia datang buat setiap ketakutan Anda dan saya. Dia tidak datang kepada orang yang merasa benar. Orang Kristen yang selalu merasa, oh I'm fine, I'm good. No. Dia cari orang yang terhilang. Dia cari orang yang terpuruk. Dia cari orang yang merasa Tuhan, aku perlu Engkau. Dia datang buat Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu perayaan Natal itu ada perayaan yang sangat agung dan luar biasa. Kenapa saudara? Karena the Savior, He came for us. Setuju boleh katakan amin. Dan saya percaya kalau dia pernah tolong setiap kita, dia juga pasti akan menolong setiap kita lagi. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh ya pohon kiri kanan naikin please. Amin. 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 Berkali-kali. Amin. Berkali-kali dalam rasa sakit Yesus setia. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Kami mohon maaf Bapak Ibu yang ada di depan, yang berdiri. Saya kurang paham kalau misalnya bisa dibuka dan mungkin berdiri di samping kiri kanan. Tuhan Yesus begitu baik. Setuju boleh katakan amin. Boleh katakan kiri kanan. Dia datang buat kamu juga. Amin. FOH please. Amin. Tadi pagi Pastor Dewi Basir melayani kita. Tapi beliau di ibadah kedua ada acara keluarga. Dan hari ini kita kedatangan juga Mas Ari Wibowo. Boleh kita kasih tepuk tangan. Wow. Beliau datang dengan anak. Dan saya percaya Tuhan kasihnya itu tidak pernah habis. Setuju boleh katakan amin. Nanti setelah firman Tuhan kita akan dengarkan kesaksian beliau. Di mana hanya kebaikan Tuhan yang beliau ingin ceritakan. Tidak ada yang lain. Berapa di antara saudara tidak pernah ada di titik paling bawah? Semua kita pernah ada di sana. Setuju boleh katakan amin. Tidak pernah juga kita pikir bahwa kita pengen ada di titik paling bawah. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahukah? Kadangkala justru di titik itu setiap kita berjumpa dengan Yesus lebih dalam lagi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya share singkat. Siapa juru selamat kita? The Savior yang Anda dan saya sembah sampai hari ini. Mungkin ada di antara saudara jalan tertutup bertahun-tahun. Ada di antara saudara
Ada keluarga yang sakit tidak sembuh Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda memilih untuk tetap percaya, untuk tetap mencintai Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa seorang anak telah lahir. Saudara, dikatakan bahwa seorang anak telah lahir. Seorang putra telah diberikan kepada setiap kita. Dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. For to us a child is born. To us a son is given. Anaknya dia kasih buat Anda dan saya. Saudara. Dan dikatakan and the government will be on his shoulders. Saudara. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Saudara, kelahiran Yesus itu adalah satu gift, pemberian. Kita tidak pantas Bapak Ibu. Saya latar belakang depresi berat. Saya latar belakang berusaha berkali-kali bunuh diri. Sebab itu kalau saya ketemu orang yang dia terlalu baik, mungkin saya pikir sulit cinta Tuhan bisa turun dalam hidupnya. Karena Yesus, dia tinggalkan 99, dia cari satu yang di ujung. Sebab itu kekristenan kan suka bilang begini, oh kenapa dia hancur, dia jatuh kemudian dipakai oleh Tuhan. Siapa Anda dan saya? Yesus datang buat orang yang salah, orang berdosa, orang yang hancur. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saya diukur-ukur, saya tidak pantas ada di mimbar Bapak Ibu. Tidak pantas. Saya dari keluarga kacau, dari keluarga hancur. Berkali-kali ingin bunuh diri, divonis dokter. Anda bisa bayangkan apa yang saya bisa ceritakan tentang Yesus. Tapi justru dia datang buat saya. Dia angkat saya. Hari ini saya ada bukan karena saya. Bapak Ibu yang ada di bagian luar, dia datang buat Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Yesus datang yang pertama. He is a gift. Dia hadiah yang kita tidak deserve. Kita gak pantas untuk terima Bapak Ibu. Tapi dia datang buat kita. Dia bukan cuma datang, dia kasih surprise. Dia kasih kejutan, kita gak pantas kok. Dia adalah pemberian yang paling mahal, yang paling luar biasa yang Anda pernah punya. Setuju boleh katakan amin. Yang kedua, Alkitab mencatat dalam Yesaya dikatakan dia adalah Wonderful Counselor. Mungkin monitor naikkan please. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan Hebrew, Wonderful Counselor itu bukan hanya orang yang bisa konselingin, bukan. Tapi ternyata Counselor yang dicatat itu artinya dia sumber dari semua kesulitan yang kita tidak mampu lewati. Ada Bapak Ibu teman-teman di tempat ini yang baru kehilangan keluarganya. Stay strong. Stay strong Bu. Stay strong. It's not easy. Ibu udah lama berdoa. Tapi Tuhan gak sembuhkan. Tapi seorang dokter bilang kepada saya Bu. Dia bilang Jacqueline, ketika dokter Singapura dan dokter China angkat tangan dalam hidup saya. Seorang dokter dari Ikatan Dokter Indonesia bilang Jacqueline, kalau andai kata kamu sudah doa dan kamu tidak sembuh. Dia bilang satu yang kamu harus tahu. Kamu masuk di surga, kamu gak sakit. Kamu di tangan Bapa yang sempurna dan luar biasa. Suci boleh katakan amin. Dan hari itu ketika dokter China, dokter Singapura bilang bahwa saya tidak umurnya panjang. Tapi saya bilang Tuhan, semasa engkau beri saya umur, saya akan tetap mencintai engkau. Setuju boleh katakan amin. Karena andaikan saja saya selesai, hidup saya selesai, saya tahu saya akan bersama dengan Tuhan dan tidak ada kesakitan di surga. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu buat Bapak Ibu yang baru ditinggal oleh orang yang dicintai, tidak mudah saudara. It's not easy saudara, ada duka, ada tanda tanya, ada kecewa. Sebab itu Wonderful Counselor, itu artinya bahasa Hebrew-nya dia bilang apa? Dia bilang dia adalah sumber dari semua hikmat, semua pertanyaan-pertanyaan yang Anda tidak pernah bisa mendapatkan jawaban. He is the counselor.
Saya ketemu dengan anak Pak Ari Wibowo. Saya ingat di Surabaya, Mas Ari ya. Kami naik belum ngobrol, ketemu Pak Ari udah sering tapi anaknya belum. Saya cuma sering lihat di TV. Dan waktu di mimbar sebelum share firman, dalam hati saya ada impresi yang kuat sekali. Bahwa one day anak beliau itu akan dipakai as a preacher. Menjadi hamba Tuhan. Entah dia bisa melayani Tuhan full atau tidak, tapi akan dipakai menjadi alat yang luar biasa. Dan waktu itu kalau nggak salah saya mengundang untuk maju ke depan. Boleh bangkit berdiri dek. Justru ada adiknya juga yang satu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Naikin. Bapak Ibu tahu saudara, begitu kami turun, Mas Ari bilang, lo kok tahu? Ternyata anaknya sudah pengen banget untuk bisa sekolah Alkitab, untuk bisa ingin sekali dipakai oleh Tuhan. Anda lihat, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Sebab itu sorry itu saya waktu kami taruh posternya Pak Ari, ada yang pro kontra, tapi justru saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu, Yesus tidak pernah datang kepada orang baik. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Anda dan saya tidak jauh lebih hebat, saudara. Justru saya melihat beliau melewati lembah yang paling dalam. Dia bilang, waktu by phone, mungkin nanti Pak Ari akan ceritakan, itu kalau nggak kuat juga udah pengen bunuh diri. Tapi siapa, tangan siapa yang pegang beliau? Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Wonderful Counselor. Anda mengalami kesulitan, Anda mengalami jalan tertutup. Orang mempertanyakan Anda, orang meninggalkan Anda. Anda divonis, Anda terpuruk. Satu jawaban, He is the source. Dia sumber di atas segala-galanya. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dan Alkitab mencatat He is the mighty God. Dia Tuhan yang maha kuasa. Saya ingin kita baca satu ayat saudara. Karena sebentar kita akan mendengarkan kesaksian nanti saudara. Alkitab mencatat di situ dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Yesaya 9 ayat keempat. Di situ dikatakan apa? For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulder. Saudara, salah satu kekuatan kuasa Tuhan adalah apa? Dia mengangkat setiap beban yang kita tidak mampu pikul. Setuju, boleh katakan amin. Salah satu terjemahan yang lain dia bilang di situ ada beban. Saudara, ada kuk, ada beban-beban yang dipikulan yang Anda tidak mampu untuk pegang, untuk handle. Alkitab catat dia akan bebaskan setiap bahu, Bu, dari semua keranjang pikulan, dari semua kesulitan. Karena Alkitab catat dia ingin beri beban yang ringan. Setuju, boleh katakan amin. Pak Jeffrey mendampingi Mas Ari. Dokter katakan tidak bisa punya anak. Beliau meninggalkan kehidupan mabuk-mabuk yang luar biasa. Kehidupan yang jauh dari Tuhan. Istrinya berdoa terus. Beliau pulang dari Australia. Dan kemudian beliau katakan, dosa apa yang saya gak pernah buat. Justru di situ Yesus mendatangi beliau. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kemudian dokter memvonis istrinya tidak bisa punya anak. Bahkan mengalami sakit di bagian syaraf. Dokter Singapura bilang tidak mungkin. Saya ingat dalam ibadah seperti ini, suami istri nangis seperti anak kecil. Dan saya ingat suami saya lagi khotbah dan dia bilang, saya kuat dalam hati saya bahwa Tuhan akan kasih seorang anak buat mereka. Tapi dokter Singapura bilang tidak mungkin. Istrinya berkali-kali kejang-kejang dan resiko tinggi. Tapi dengan air mata yang gak terucap, Bu. Kemudian mujizat terjadi. Mereka diberi 2 orang anak. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Anda lihat, Yesus. Dia katakan dia akan bebaskan kita dari pikulan. Dan kemudian dikatakan firman Allah, He is the great everlasting Father. Dalam Mazmur 103 ayat 13. Dikatakan apa? Seperti Bapa. Boleh kita baca bersama 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia katakan bahwa Tuhan
mempunyai belas kasihan. Dia katakan dia punya compassion. Belas kasihan itu apa, Bu? Yang kita sudah tidak mampu, kemudian dia turun tangan, dia jatuh hati untuk ingin menolong kita. Setuju, boleh katakan amin. Itu Bapa kita. Bapa yang kita sembah gak pernah balik belakang kalau kita panggil dia. Setuju, boleh katakan amin. Mungkin engkau pernah panggil dia, Dad. Alkitab catat, kalau Bapa di dunia yang jahat ukurannya, tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Ukuran Bapa di surga, dia akan berikan yang jauh lebih yang terbaik buat Anda dan saya. Hari ini Anda gak lihat, saudara, ada banyak jalan yang masih tertutup. Mungkin ada banyak kesulitan yang Anda masih fight sampai hari ini. Ada banyak hal yang terjadi dan ada banyak pertanyaan yang Anda tidak bisa jawab. Dia Bapa yang paling baik. Dia tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Dia katakan dia beri belas kasihan. Bahkan dia adalah dalam ayat 17. But from everlasting to everlasting, the Lord is love is with those who fear Him. Bagi orang yang mencintai dia, Anda boleh gagal, Anda boleh jatuh, Anda boleh terpuruk, Bu. Anda boleh ada di musim-musim yang tidak baik, yang gelap. Hapus air mata lagi, bangkit lagi. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi dia, Yesus. Dan yang terakhir Alkitab mencatat dia adalah Prince of Peace. Raja damai itu bukan berarti ketidakhadiran sesuatu. Dia absent sesuatu, no. Atau tidak ada konflik, bukan. Tapi damai itu artinya ada konflik, ada kesulitan, ada jalan buntu. Tapi dia datang, hadirnya dia memberikan kekuatan, memberi penghiburan. Bahkan mujizat masih terjadi. Suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, amin. Kita mencatat dia adalah Raja damai. Yohanes 14 ayat 26. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dia katakan janganlah gelisah dan gentar. Tuhan tahu kalau kita takut. Betul Bapak Ibu? Ada lagu yang berkata seperti ini, saudara. Bahwa dia satu-satunya yang akan menolong kita. Amin. Berapa di antara saudara percaya bahwa dia pasti menolong kita? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangannya masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya, ku percaya. Kami percaya, ku percaya. Dia masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang baru ditinggal orang yang dikasih. Boleh saya dengan hormat, Mama dari Vero boleh berdiri, Bu. Tak mungkin boleh berdiri. Ada teman-teman yang baru ditinggal orang yang engkau cintai. Mujizat mungkin gak terjadi. Tapi satu, Yesus adalah mujizat yang paling terbesar itu, Bu. Alkitab bilang bahwa you have Jesus, Bu. We have Jesus. We have everything. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang mengalami kehilangan. Boleh taruh tangan kita di dada. I pray. Ada kekuatan yang baru yang akan selalu ada, Bu. Tuhan gak pernah lupa. Mazmur 121 bilang apa? Penjaga Israel. Dia jaga, Bu. Dia jaga kita. Gak pernah tidur. Gak pernah terlelap.
Dia tahu kesusahan, dia tahu kesedihan, dia tahu kehilangan. Dan dia janji, I am with you. Dia janji, aku menyertai, gak pernah tinggalin. Aku berdoa buat setiap orang-orang yang ditinggal hari-hari ini. I pray that your love, Lord, your peace, Lord, mengalir tanpa batas. Setiap rasa kehilangan itu Engkau ganti dengan damai sejahtera yang melampaui setiap akal yang gak masuk akal. But your peace, oh God, mengalir tanpa batas, mengangkat setiap rasa perih, duka, sakit itu dalam nama Yesus. And you replace, Lord, dengan kekuatan yang baru, dengan cinta yang tidak pernah habis di dalam nama Yesus. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. Ku percaya masih ada mujizat. Yang percaya sama-sama. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan sendiri. Yesus kau Tuhan. Sama-sama. Ku percaya Engkau yang datang dan mengharapkan mujizat pertolongan Tuhan. Percaya. Amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Ku percaya masih ada mujizat. Dan janji dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami perjumpaan yang dahsyat. Janjimu tak pernah biarkan sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Yesus pegang erat tanganku. Engkaulah bangkitku di luar kasih-Mu Bapa. Jangan ini doa anakku. Samaku. Mari angkat tanganmu, panggil namanya. Yesus pegang erat tanganku. Di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Saya udah pasang ini. Mari angkat tanganmu. Yesus erat tanganku. Di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Selama ku hidup. Haleluya. Kami percaya Tuhan, siang hari ini apa yang Kau katakan dalam firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah, Allah yang penuh dengan kasih. Amin. Kami tahu hari ini kami boleh ada bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang hidup, yang selalu menjamin, memperhatikan, mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang di hadapan-Mu. Kami mau katakan Tuhan, kami perlu Engkau.
kami membutuhkan Engkau. Kami menyadari Tuhan pada siang hari ini bahwa Kau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, sanggup melakukan hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Engkau Allah sang penyembuh, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami, Engkau Allah yang sanggup mencukupkan kebutuhan kami, Engkau yang sanggup mengangkat kami, Engkau Tuhan yang sanggup membela kami. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, apapun keadaanmu, percaya siang hari ini Tuhan ingin membuat mujizat luar biasa. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau ingin disembuhkan, Engkau ingin mengalami pemulihan, Engkau ingin mengalami mujizat daripada Tuhan, Engkau ingin mendapatkan jawaban dari doamu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saudara. Taruh tangan kirimu di dadamu. Percaya, mujizat yang akan dinyatakan hari ini. Apapun yang menjadi harapanmu, percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk menjawab semua apa yang menjadi harapanmu. Yang Tuhan mau kerendahan hatimu, pengharapanmu, imanmu sepenuhnya. Saat ini Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang sakit, dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kemenangan, terima kekuatan. Tuhan mengangkatmu, Tuhan memulihkanmu, Tuhan mempromosikanmu, Tuhan menjawab doamu, dipulihkan hidupmu, dipulihkan bisnismu, dipulihkan keadaanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dengan iman. Hari ini Tuhan di hadapanmu kami percaya Engkau menjawab seruan doa kami. Siang hari ini kami tahu kami pulang bawa kemenangan karena kami menjumpai Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu. Hari ini kami mengalami pemulihan, kami terima mujizat. Kami tahu hari ini kami pulang dengan berbeda karena kami tahu hari ini kami dipulihkan, kami mengalami jawaban Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan telah kami alami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima mujizat Tuhan, terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan tentang kasih kebaikan Tuhan yang boleh dialami oleh saudara kita Bapak Aribowo yang tetap ganteng semakin luar biasa dalam Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih. Selamat siang, sore, selamat sore. Senang sekali bisa berada di sini bersama dengan saudara. Saya akan memberikan kesaksian hidup saya. Judulnya Tuhan yang hidup, tapi kita sudah sama-sama tahu itu. Amin. Karena Tuhan sudah melakukan begitu banyak dalam hidup kita. Saudara, banyak yang tahu saya itu seorang aktor. Saya sudah 37 tahun di dunia entertain. Boleh berikutnya. Nah, ini saya sudah 37 tahun di dunia entertain. Dan banyak yang mungkin sudah ngikutin saya di film, di TV dan lain sebagainya. Tapi banyak yang tidak tahu perjalanan kekristenan saya. Dan sungguh itu adalah cerita yang jauh lebih dahsyat daripada karir saya. Karena Tuhan memanggil saya itu berkali-kali sebelum saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Untuk bisa menceritakan itu, saya harus bawa saudara sedikit ke masa lalu saya. Saya lahir di Jerman, di Berlin, kemudian kami pindah ke kota kecil bernama Konstanz. Ini adalah kotanya.
di Jerman bagian bawah perbatasan dengan Swiss. Ketika saya tinggal di sini sama keluarga itu saya masih SD, kelas 2 sampai kelas 5 SD. Jadi usia saya tuh masih 9 tahun. Saya lahir dari seorang ayah yang Muslim. Jadi saya lahir dengan kakak saya juga agama Islam. Dan Tuhan itu sudah 3 kali bicara sama saya. Pertama kali bicara itu adalah, ini saya waktu kecil, kurang lebih penampilannya seperti ini, agak-agak culun emang. Dan ketika ini saya bersama satu rombongan, teman-teman kelas, guru kelasnya itu ngajakin kita untuk ke gereja setempat. Waktu itu gerejanya ada sebentar setelah ini. Nah ini gerejanya, ini gereja Roman Katolik. Saya ikut ke gereja ini bukan mencari Tuhan, saudara. Saya ke gereja karena mau ikut sama teman-teman. Iya kan? Amin. Tapi ternyata saya pulang bukan hanya bersama dengan teman-teman. Ada satu kejadian yang luar biasa yang terjadi ketika saya di gereja ini. Ini persis gerejanya. Ini adalah foto gereja di mana saya waktu kecil itu saya ikut kebaktian pertama kali seumur hidup saya. Ketika semua teman-teman ada di depan ikutin kebaktiannya, saya bertiga, ada 2 teman yang non-Kristen, kita duduk di belakang, kita ngobrol. Tahu-tahu semuanya teman-teman saya pada baris ke depan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, saya ikut baris ke depan. Saya nggak tahu ternyata sedang melakukan upacara komuni, perjamuan kudus. Saya ikut berdiri, ikut ngantri, saya dapat roti sama sirupnya. Saya kembali ke kursi saya di belakang, entah kenapa saya ikut memakan rotinya. Saya ikut meminum anggurnya. Dan saya ikut berlutut dan berdoa mengikuti kata-kata pasturnya. Saat saya berdoa, ada rasa damai sejahtera yang luar biasa yang saya rasakan. Selesai berdoa, saya melihat langit-langit gereja. Sinar yang sangat terang masuk ke dalam karena ternyata emang ada jendelanya ya. Ini saya baru dapat loh fotonya. Waktu mempersiapkan slide buat acara siang hari ini, saya baru dapat foto ini dan ternyata emang ada jendelanya dari atas. Tapi ada satu suara yang bilang dalam hati saya, Ich bin dein Gott und ich habe dich sehr lieb. Tuhan bicara bahasa Jerman sama saya, dia bilang, saya adalah Tuhan dan saya sangat mengasihi kamu. Siapa saya, saudara? Bocah kecil, anak Indo-Jerman yang tidak berarti, tapi ternyata bahkan belum beragama Kristen. Tapi Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada saya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, dia sungguh luar biasa. Sayangnya karena saya tidak ada background religi, baik dari orang tua, akhirnya kejadian itu terlewat begitu saja. Kedua kali Tuhan bicara sama saya itu kita tahun 1980, kita sudah pindah ke Indonesia. Kita ini 1980 Jakarta seperti ini. Dan akhirnya di Jakarta saya memulai karir saya di dunia entertain. Kakak saya Ira Wibowo langsung main film, saya mulai di catwalk model, jadi model, ya kan, di fashion show. Kemudian dari situ baru pelan-pelan naik main film, akhirnya sinetron, sempat boy band juga, Cool Colors, mungkin ada yang ingat. Terus kemudian juga sekarang web series, sampai sekarang saya masih. Tapi saya ingat satu kejadian. Waktu itu saya sudah mendapatkan semua yang bisa diimpikan oleh seorang aktor. Saya mendapatkan banyak penghargaan, honor saya sudah tinggi sekali. Saya sudah dikenal banyak orang, tapi ada satu kekosongan yang saya rasakan. Yang ternyata tidak bisa diisi oleh ketenaran, tidak bisa diisi oleh uang. Dan saya mulai mencari untuk mengisi kekosongan ini di tempat-tempat yang salah.
Dan aku rasa Tuhan tidak suka kehidupan yang berdosa saya. Dan akhirnya pukul 3 pagi saya lagi tidur di apartemen saya. Apartemen kecil 1 kamar. Saya lagi tidur, pukul 3 pagi saya dibangunkan. Dan ada satu suara dengan penuh otoritas berkata, slide berikut, Amsal 1 ayat 7. Cuma gitu aja. Saya nggak tahu ini apaan ini Amsal. Ingat saudara, saya belum menjadi orang Kristen. Saya belum pernah mendengar atau membaca Amsal sebelumnya. Saya tidur, besok pagi saya terbangun, diingatkan lagi Amsal 1 ayat 7. Akhirnya saya cari Alkitab saya, kebetulan ada yang pernah menghadiahkan saya Alkitab. Saya tiup debunya, saya buka. Betapa kagetnya ketika saya lihat ada kata Amsal di situ. Begitu saya baca Amsal 1 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, Tuhan menegur saya dengan sangat keras, bilang, Ari, jangan jadi orang bodoh. Jangan sia-siakan hidup kamu. Di situ akhirnya saya menyadari hikmat dan didikan kita dapatnya dari mana? Firman Tuhan. Amin. Dan akhirnya saya mulai membaca firman Tuhan setiap hari. Dan akhirnya saya mulai ke gereja. Dan akhirnya slide berikut, saya mulai membuat kelompok tumbuh bersama, belajar dasar-dasar kekristenan. Ini teman-teman saya, ini Ibu Cimona dengan anaknya, mereka jauh-jauh dari Karawaci. Cimona ini evangelis, dia yang mengajarkan kita tentang dasar-dasar kekristenan. Dan saya buka apartemen saya, siapa yang mau datang silahkan. Dan akhirnya terkumpul sebanyak ini. Dan kita belajar tentang dasar-dasar kekristenan sampai akhirnya saya belajar tentang kasih Kristus, tentang karakter Kristus, dan tentang apa yang Kristus ingin kita lakukan. Saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, dan akhirnya saya baptis selam juga, dan kemudian saya mulai kesaksian kemana-mana. Keliling Indonesia sampai mancanegara, sampai suatu hari saya diminta untuk kesaksian di Melbourne. Di situ saya bertemu. Selesai kesaksian, dalam 1 hari Minggu saya kesaksian di 3 gereja. Dan di situ saya kenalan dengan seorang perempuan yang akhirnya menjadi istri saya. Kami menikah 1,5 tahun kemudian. Dan kemudian dikaruniakan 2 anak laki-laki yang luar biasa. Satu saudara sudah kenal barusan, Kenzo. Satunya lagi Marco. Selama 17 tahun kita menikah, tapi yang namanya pernikahan memang tidak selalu berjalan dengan sempurna. Karena juga dijalankan oleh 2 insan manusia yang sama-sama tidak sempurna. Dan akhirnya setelah kita coba untuk memperbaiki tetapi menemukan jalan buntu, akhirnya kita sama-sama sepakat untuk bercerai. Saya sebetulnya tidak ingin bahas soal ini karena ini cukup berat bagi saya, tapi mau tidak mau ini adalah bagian dari kesaksian saya karena Tuhan bicara sama saya di saat ini. Jadi harus saya sampaikan. Ketika kita sama-sama memutuskan untuk berpisah, tentunya sudah bicara dengan orang tua masing-masing, sudah bicara dengan anak-anak juga. Dan yang tadinya kita mau berpisah baik-baik, ternyata mungkin ada strategi lain yang tidak saya ketahui, tapi tahu-tahu saya begitu saya ngeliat di online media, tahu-tahu begitu banyak berita-berita negatif tentang saya, dan saya bingung harus berbuat apa.
awal-awal saya diem aja. Saya difitnah, banyak kebohongan yang diberitakan, dan sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, perceraian itu saja sudah sebuah kegagalan yang berat yang harus kita pikul. Tapi karena melibatkan media, sehingga akhirnya netizen juga ikut-ikutan, semuanya menghakimi saya, semuanya menuduh saya, dan akhirnya saya juga takut apa yang harus saya perbuat. Saya seorang ayah, saya punya 2 anak laki-laki yang saat itu masih kecil. Ini Kenzo, ini Marco. Mereka saat itu, Marco masih SMP kelas 3, Kenzo SMA kelas 1. Tanggung jawab saya masih banyak. Dan yang saya tahu selama ini saya jalankan karir saya hanya dunia entertain. Kita ini figur publik. Kalau publik saja sudah menyerang kita, tidak percaya kita, bagaimana saya ingin bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Dan akhirnya saya mulai mengklarifikasi. Saya mulai ikut bicara bahwa itu nggak benar, ini nggak benar. Tapi ternyata oleh sebagian media tidak bertanggung jawab, semua diputar balikan, ditambahin, diedit, ditambahin bumbu, dan dibalikin ke saya untuk menyerang saya kembali. Di saat itu, saya berterima kasih sama Tuhan karena Dia itu masih mengelilingi saya dengan teman-teman yang luar biasa. Bukan cuman memberikan moral support, tetapi juga mendoakan, telepon setiap hari, "Ari, are you okay?" Karena jujur, seperti yang tadi dikatakan oleh Pendeta Jacqueline, memang seandainya bukan karena anak-anak saya, bukan karena Tuhan, bukan karena dukungan moral dari teman-teman, mungkin juga saya udah gak ada di sini. Bukan cuman memberikan dukungan moral, tapi saya ingat satu hari kita lagi di Plaza Senayan dan kita lagi duduk bersama-sama, saya lagi sesi curhat, dan akhirnya teman saya ya yang berikut, nah ini gambarnya kurang lebih seperti ini kejadiannya. Si Daniel bilang, "Yuri, kita doa sama-sama." Karena settingannya di restoran, jadi meja-meja lain kan juga diisi tamu-tamu kan. Jadi kita nggak doa pakai suara, kita doa dalam hati masing-masing. Dan ini akhirnya ketiga kalinya Tuhan bicara sama saya. Ketika kita sedang berdoa, selesai berdoa, Daniel bilang sama saya, "Bro, Tuhan tuh taruh di hati gue untuk kasih tahu sama lo tuh harus banyak istirahat. Lo harus istirahat yang cukup, karena kalau lo kurang istirahat takutnya lo akan mengambil keputusan yang salah." Saya hanya bisa berdiam dan saya bilang sama dia, "Kalian tahu nggak? Di saat kita berdoa sama-sama, Tuhan juga bicara sama saya." Dan Tuhan bilang begini, "Be still. This is my battle, not yours." Berdiam diri, karena ini adalah peperanganku, bukan peperanganmu. Saudara bisa bayangkan, satu Indonesia lagi membenci saya. Bahkan level kekristenan saya, level keimanan saya dipertanyakan. Kayak begini kok kesaksian, ternyata orangnya seperti itu. Tidak menafkahi istri, meninggalkan istri. Seakan-akan saya orang yang begitu jahat. Tetapi di saat semua orang meninggalkan aku, justru Tuhan yang berdiri di belakang aku dan memberikan kekuatan. Amin. Berapa banyak dari kita yang mungkin sedang mengalami sebuah kesusahan, sebuah cobaan yang begitu berat, dan kita merasa tidak ada yang mensupport saya. Buat apa masih hidup? Saudara percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Amin. Dan ini yang membuat saya menjadi kuat.
memberikan saya ketenangan, memberikan saya kedamaian. Saya bilang, oke Tuhan, saya akan berhenti untuk mencoba klarifikasi semua kebohongan yang terjadi di media ini, yang diberitakan. Saya akan melangkah mundur dan saya akan fokus pada Tuhan. Saya akan fokus untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan ternyata apa yang terjadi 2 bulan kemudian ketika para hakim memberikan putusannya setelah mendengarkan semua saksi mata dari kedua belah pihak, setelah mempelajari semua bukti-bukti yang sudah kami serahkan, akhirnya hakim memutuskan bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dua-duanya diberi hak asuh kepada saya, dan semua permintaan dari pihak sebelah yang macam-macam semua ditolak satu persatu. Saya merasa bahwa Tuhan masih membela saya. Saudara, saya di sini tidak mau mengatakan bahwa perceraian itu dibenarkan, sama sekali tidak. Karena kita sama-sama tahu, di dalam sebuah perceraian tidak ada yang menang. Betul nggak? Semua menjadi korban, tetapi yang paling berkorban adalah anak-anak kita. Perceraian itu merupakan sebuah kegagalan dalam membina rumah tangga, dan saya di sini, saya gagal. Tapi saya berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan bisa mengubah sebuah kegagalan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Mungkin sebagian tanya, lalu bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana situasi mereka? Kan sudah dari keluarga broken home, begitu kan? Saya mau kasih tahu, ini dengan Pendeta Jacqueline, yang Pendeta Jacqueline tidak tahu di sini. Ini yang dia ceritakan waktu di Surabaya kita melayani sama-sama. Ini pertama kali saya diundang kesaksian setelah perceraian ini. Dan begitu Pendeta Jacqueline lihat Kenzo, diajak naik ke atas mimbar dan didoakan, dikasih tahu bahwa Kenzo akan digunakan secara luar biasa oleh Tuhan, akan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Tapi kita beri tepuk tangan, semua dipakai luar biasa. Tapi yang Pastor Jacqueline tidak tahu adalah bahwa Kenzo, dan saya juga gak tahu karena Kenzo baru belakangan kasih tahu saya, bahwa Kenzo memang sudah ingin menjadi seorang pendeta. Tapi ada satu titik di mana dia ingin bertanya sama Tuhan, ini benar gak sih, ini dari Tuhan atau bukan? Dan ketika kita berangkat ke Surabaya melayani di sana, pertanyaan itu langsung dijawab oleh Pastor Jacqueline. Terima kasih. Sudah diteguhkan Kenzo, you will become a pastor. Dan Daddy happy banget, Daddy bangga banget punya anak seperti kamu. Lalu bagaimana dengan anakku yang satunya, Marco? Marco sekarang sudah mulai mandiri. Dia sudah mulai ikut di dunia fashion juga sebagai seorang model. Dan saya belum lama ketemu dengan seorang pendeta dari Australia yang juga menubuatkan bahwa Marco pun akan menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Enggak ada yang lebih membuat hati seorang bapak itu senang mendengar anaknya dekat dengan Tuhan. Mungkin rumah tangga saya berantakan, tapi di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Tuhan itu adalah obat. Amin. Boleh yang berikutnya? Apa sih kesuksesan? Buat sebagian orang mengendarai kendaraan yang mewah itu kesuksesan. Mendapatkan honor yang tinggi, gaji yang tinggi, jabatan yang tinggi itu kesuksesan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus mencatatkan nama kita di dalam kitab kehidupannya. Karena itu adalah tujuan kenapa kita ada di sini.
Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, jangan pernah merasa kita tidak layak untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sesungguhnya kita sendiri yang begitu sering menjauhkan diri dari Tuhan karena kita merasa tidak layak. Kita sangat layak, kita lebih dari layak. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Ingat saudara, saat itu belum ada yang namanya agama Kristen, agama Katolik. Yesus datang dan berkorban untuk kita semua, umat manusia, apapun agama saudara. Amin. Yesus sungguh luar biasa. Ketika saya kecil, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada saya. Ketika saya jauh dari Tuhan dan hidup saya penuh dengan dosa, Tuhan yang menegur saya melalui Amsal 1 ayat 7. Dan kembali ketika saya merasa saya berada di titik terendah hidup saya tahun lalu. Dan saya sudah tidak tahu bagaimana nasib saya ke depan, bagaimana nasib anak-anak saya. Ternyata Tuhan yang hadir dan memberikan kekuatan dan pengharapan. Di saat kita merayakan Natal dan hari kelahiran Yesus Kristus, mudah-mudahan kita sama-sama bisa yakin bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan semoga kesaksian saya hari ini sudah membuktikan bahwa itu adalah benar adanya. Kami berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. God bless you.